Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Allahumma rzuqna sidqa fi kulli ma naqul wal ikhlasa fi kulli ma na'mal. Allahumma ij'alna minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Alhamdulillah, para alim ulama, para imam, ustaz-ustaz, tengku-tengku, guru-guru kami, para orang tua kami, terkhusus yang telah menyambut kita dengan sangat luar biasa, yaitu pengurus BKM, juga perangkat kampung, yang mudah-mudahan kita semuanya mendapatkan penjagaan sempurna daripada Allah Subhanahu wa taala dari segala keburukan dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah atas segala limpahan karunia dan nikmat yang Allah berikan kepada kita. Ya alhamdulillah, Allah Subhanahu wa taala dengan taufik dan inayahnya kepada kita, Allah perkenankan kita untuk mengawali pagi kita dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah mengingatkan kita ketika kita bangun tidur untuk menyambut seruan daripada Allah. Allah mudahkan langkah kaki kita untuk berhadir ke rumahnya. Allah mudahkan kita pula untuk duduk bersilaturahmi dan iktikaf juga di rumahnya. Allah mudahkan kita juga untuk mendengar tazkirah, dan Allah mudahkan kita di awal pagi ini dengan banyak kebaikan-kebaikan. Dan tentunya kita selalu berharap agar semua kebaikan yang Allah mudahkan tersebut Allah ridha. Amin ya rabbal alamin. Salawat berikan salam senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para keluarga, sahabat-sahabat, dan orang-orang yang terus mengajak orang-orang banyak kepada jalan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita terus mendapatkan bimbingan untuk senantiasa bisa berada di atas jalannya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sidang jemaah rahmati Allah Subhanahu wa taala, kita hidup di dunia ini itu pasti pernah merasakan kebaikan daripada orang-orang, dan juga tentunya kita pasti pernah merasakan keburukan. Karena kita bermuamalah dengan manusia. Karena kawan-kawan kita, orang-orang sekeliling kita bukan malaikat, mereka manusia. Begitupun kita. Kita kadang-kadang buat baik kepada orang, dan kadang-kadang orang pun merasakan keburukan daripada kita. Pagi ini saja mungkin banyak di antara kita yang mendapatkan kebaikan daripada orang-orang. Kita datang ke masjid, ada yang atur parkirnya, kebaikan daripada orang. Kita masuk ke dalam masjid, kemudian Masya Allah diatur sedemikian rupa, banyak betul kebaikan yang kita dapat daripada orang. Dan kadang-kadang kita pun merasakan keburukan orang-orang kepada kita. Dan jemaah rahmati Allah, Allah memuliakan seseorang itu bukan karena banyaknya orang-orang berbuat baik kepada dia, bukan. Tapi Allah memuliakan seseorang yaitu dengan respon yang dilakukan oleh orang tersebut terhadap kebaikan ataupun keburukan yang orang-orang lakukan kepada dirinya. Bukan berarti ketika banyak orang berbuat baik kepadanya lantas dia betul-betul menjadi orang baik, belum tentu. Tapi bagaimana dia merespon tersebut? Ketika orang buat baik kepadanya, apa yang dia buat? Ketika orang berbuat buruk kepadanya, apa yang dia buat? Respon itulah yang membuat kita dimuliakan atau dihinakan oleh Allah Subhanahu
balaslah apapun yang orang perbuat kepada kita billati hiya ahsan, dengan yang lebih baik. Bukan dengan yang lebih jahat, dengan yang lebih baik. Orang berbuat baik kepada kita, kita punya dua pilihan untuk meresponnya. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Allah berikan pilihan. Ini jalan kebaikan, cara membalas. Ini jalan keburukan, cara membalas. Fahadainahun najdain. Allah berikan tuntunan, ada dua jalan. Mana yang kita pilih? Dari pilihan itulah betul-betul menunjukkan nilai kita di sisi Allah itu seperti apa. Maka jemaah rahmati Allah, dalam kesempatan ini kita lihat mana yang dicela oleh Allah dan mana yang dipuji oleh Allah dalam merespon setiap perbuatan, baik itu perbuatan baik ataupun perbuatan buruk daripada orang-orang. Kita mulai daripada perbuatan baik dulu ya Allah Subhanahu wa taala. Karena kita senang yang baik-baik. Kita betul-betul suka gembira dengan perbuatan baik orang kepada diri kita. Maka apa yang mesti kita lakukan supaya kita mendapatkan pujian daripada Allah? Kita betul-betul dimuliakan oleh Allah gara-gara respon kita tersebut. Di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa idza huyyitum bi tahiyyatin fahayyu bi ahsana minha aw rudduha. Apabila kita diberikan penghormatan, kita diberikan kemuliaan, kita betul-betul orang lain berbuat baik kepada kita, apa yang kita lakukan? Diperintahkan di dalam ayat ini untuk membalas kebaikan tersebut. Membalas dengan apa? Bi ahsana minha, dengan yang lebih baik. Kalau nggak mampu dengan yang lebih baik, aurudduha, atau jangan diam, balas juga kebaikan tersebut, atau dengan yang sebanding. Kalau tidak sanggup dengan yang sebanding, mungkin kita lagi susah, kita betul-betul sulit. Maka bagaimana? Rasulullah mengajarkan kita di dalam hadis yang lain, idza man suni'a ilaihi ma'rufun, barang siapa yang ada orang berbuat baik kepada dirinya, maka apa? Disuruh untuk membalas kebaikan tersebut. Kalau nggak punya apa-apa, fad'ulah, doakan dia, jemaah rahmati Allah. Dalam hadis lain, faqal, ketika orang berbuat baik kepada dirinya, kemudian dia mengucapkan jazakallahu khaira, semoga Allah membalasmu dengan kebaikan-kebaikan, maka hakikatnya dia telah berbuat baik kepada orang tersebut. Apa susahnya untuk mengucapkan terima kasih saja? Kalau kata terima kasih nggak bisa keluar, Masya Allah, kalimat terima kasih nggak ada yang kurang daripada diri kita. Cuman kata-kata, kalau kata-kata itu pun berat, nggak tahu kita sebut gimana keadaan orang tersebut. Dalam hadis Rasulullah menyebutkan, man lam yashkurin nas lam yashkurillah. Orang yang nggak tahu cara terima kasih kepada manusia, maka hakikatnya dia nggak tahu cara bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika orang buat baik kepada kita, balas. Dan kebaikan kita kepada orang tersebut itu Masya Allah, Allah betul-betul syakurun alim. Allah itu maha berterima kasih. Kita buat baik, Allah membalas kebaikan yang Allah buat kepada kita jauh berkali-kali lipat lebih besar daripada kebaikan yang kita lakukan. Karena Allah tahu betul cara berterima kasih. Maka jemaah rahmatullah, jangan pelit untuk membalas kebaikan orang lain. Baginda Rasulullah itu Masya Allah luar biasa, bagaimana beliau mampu membalas kebaikan orang lain dengan apa yang beliau punya. Walaupun beliau nggak punya pun masih bisa membalas kebaikan orang. Di dalam kitab Syama'il Muhammadiyah disebutkan di dalam bab Maja'a fi Fatihati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, tentang buah-buahan yang disukai oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada jariyah di Madinah, ada budak-budak kecil, anak-anak kecil perempuan
ketika dia betul-betul mengidolakan seseorang, semua yang dia punya nggak boleh disentuh. Tetapi kalau kepada orang yang disukainya, kepada orang yang digemarinya, semua diberikan. Maka ketika itu jariyah, yaitu budak-budak kecil ini, perempuan ini, ketika mengetahui di rumahnya ada buah yang disukai oleh baginda Rasulullah, langsung dibawa satu wadah berisikan buah tersebut ke tempat baginda Rasulullah. Kemudian diberikan kepada baginda Rasulullah. Rasulullah Masya Allah dengan senyumnya yang sumringah, beliau menerima pemberian tersebut. Kemudian beliau makan, mendoakan, kemudian berbagi kepada orang-orang yang ada di sekeliling. Setelah buah itu dimakan oleh baginda Rasulullah, apa yang beliau lakukan? Beliau balas. Tapi apa yang terjadi? Beliau tidak punya apa-apa. Yang ada perhiasan daripada rampasan perang yang beliau miliki. Apa yang beliau lakukan? Diambil satu genggam perhiasan tersebut, dalam riwayat emas, dimasukkan ke dalam wadah tersebut, dikasih ke anak itu. Kita jemaah rahmati Allah, Masya Allah, emas, gimana kasih orang emas? Dia kasih buah semangka kita, masa kita kasih emas? Tapi baginda Rasulullah kalau memberikan sesuatu kepada orang, la yakhshal faqr, enggak pernah takut fakir. Ini baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan kalau beliau enggak punya, ada orang datang kepada Rasulullah fi sabilillah, kehabisan bekal, kemudian mengatakan kepada Rasulullah, ya Rasulullah ini umtiat, wahai Rasulullah saya kehabisan bekal, fahilni, tolong saya wahai Rasulullah. Rasulullah enggak punya apa-apa. Apakah Rasulullah bilang, lagi maaf, mohon maaf saya enggak punya apa-apa? Enggak. Tapi Rasulullah berusaha mendatangi kawan-kawannya, kemudian memberitahukan siapa yang mau bantu kawan saya. Itu yang dilakukan oleh baginda Rasulullah. Jadi kalau ada orang yang berbuat baik, balas dengan yang lebih baik. Kalau nggak mampu yang lebih baik, yang semisal. Kalau nggak mampu juga dengan yang semisal, jangan sampai kita saking pelitnya, kata-kata terima kasih pun nggak keluar daripada mulut kita. Nah, ini golongan yang dipuji, yaitu ketika orang berbuat baik, balas dengan kebaikan. Dan dari awal tadi kita dengar semua ucapan terima kasih. Itu yaitu husnul ahdi minal iman, mengetahui kebaikan-kebaikan orang, ingat kebaikan-kebaikan orang, kemudian kita balas minimal dengan doa, itu termasuk ciri kesempurnaan iman. Ciri kesempurnaan iman. BKM menyebutkan terima kasih kepada ibu-ibu yang sudah semangat betul, terima kasih kepada ini, terima kasih kepada ini. Masya Allah, kebaikan ketika diapresiasi, maka orang tersebut itu bisa semangat untuk tetap terus menjadi baik. Tapi berbeda ketika kebaikan itu kadang-kadang nggak dianggap oleh orang-orang. Ini yang dipuji oleh Allah. Yang kedua, yang dicela, yaitu siapa? Bagaimana respon kita yang dicela di dalam agama kita? Ketika orang berbuat baik kepada kita, kita nukranul jamil, tidak menganggap kebaikan tersebut, kita diamkan kebaikan tersebut. Dan lebih buruknya lagi, kalau kita balas kebaikan dengan keburukan, itu lebih parah lagi. Jamaah rahmati Allah, ketika baginda Rasulullah menyebutkan tentang banyaknya penghuni neraka dari golongan perempuan, ditanya oleh para sahabat apa penyebabnya. Rasulullah jawab, kufranul asyir, nukranul jamil. Apa itu nukranul jamil? Rasulullah tafsirkan, Rasulullah sebutkan, kebanyakan perempuan, idza ahsanta ilaihinna dahra, apabila engkau berbuat baik kepadanya sepanjang umurmu, sepanjang abad, tsumma ra'at minka sayyi'ah, kemudian melihat satu kesalahanmu, apa yang terjadi? Enggak pernah baik sama saya. Dinafikan semua kebaikan-kebaikan yang pernah ada. Itu nukranul jamil, mengingkari perbuatan baik yang dilakukan oleh orang-orang. Itu betul-betul buruk, jemaah rahmati Allah. Enggak menganggap kebaikan orang sangat buruk. Karena kita sampai di tempat ini, di kedudukan ini, di posisi ini, salah satunya karena kebaikan orang-orang. Ada orang yang promosi kita, ada
membuat kita sampai kepada detik ini. Maka jemaah rahmati Allah, jangan ingkari kebaikan-kebaikan mereka. Kita lahir dibantu sama orang, kita pun nggak tahu siapa yang bantu saya ketika lahir. Orang-orang bergembira ketika kita lahir, sebut si fulan dah lahir, si fulan dah lahir, si fulan dah lahir, disebut-sebut tentang kelahiran kita. Kita pun nggak kenal lagi siapa mereka. Ketika di sekolah, ketika di rumah, ada banyak orang yang membantu kita, kita lupa namanya, tapi Allah nggak pernah lupa daripada orang-orang yang berbuat baik kepada orang lain. Maka jangan sampai kita balas kebaikan orang dengan keburukan. Mendiamkan saja, enggak membalas saja udah buruk, apalagi balas kebaikan dengan keburukan. Makanya disebutkan, kita sering dengar pepatah, air susu dibalas dengan air tuba. Ini enggak seperti kacang lupa dengan kulitnya. Nah, ini jangan sampai kita menjadi golongan yang dicela. Makanya setiap ada orang yang berbuat sesuatu kepada kita, di antaranya kebaikan, langsung di hadapan kita, pilih jalan A atau jalan B, pilih yang dipuji atau pilih yang dicela. Itu kita yang pilih, dan setiap pilihan kita ada konsekuensinya. Kemudian yang kedua, ketika kita dapat keburukan daripada orang-orang yang rahmati Allah, itu pun kita punya dua pilihan. Ada pilihan yang dipuji, ada pilihan yang dicela. Orang buat jahat sama kita, ya kita bermuamalah bukan dengan malaikat, dengan manusia kita bermuamalah, yang kadang-kadang salah. Kita pun demikian, kadang-kadang salah. Maka ketika orang berbuat jahat kepada kita, kita dizalimi oleh orang-orang, orang berbuat buruk kepada kita, maka ada dua jalan tadi, jalan yang dipuji dan jalan yang dicela. Kita pilih mana? Semua balasan yang akan kita dapat tergantung pilihan kita. Kalau kita pilih jalan yang dipuji, gara-gara orang berbuat buruk kepada kita, apa yang mesti kita lakukan? Di dalam Al-Quran Allah puji orang-orang yang bertakwa. Di antara sifat orang yang bertakwa dalam merespon keburukan orang lain, ada 3 golongan yang Allah puji. Wal kadhiminal ghaidha wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Yang pertama yang Allah puji, ketika orang-orang berbuat jahat kepada dirinya, dia tahan marah. Bukan gak marah, memang kita punya potensi untuk marah. Marah itu ya sifat manusiawinya manusia. Tapi apa yang dilakukan oleh orang yang ingin mendapatkan pujian daripada Allah, dia tahan marahnya tersebut. Orang buat jahat kepadanya, dia kaful adza, menahan kejahatan dirinya, jangan sampai dirasakan oleh orang tersebut. Ini dipuji oleh Allah, yaitu orang-orang yang menahan amarahnya. Bahkan diapresiasi oleh Allah orang-orang yang mampu menahan amarah. Ketika dia mampu melampiaskan amarah tersebut, man kawama ghaidhan wa huwa yastati ayyunafidha da'allahu yaumal qiyamah ala rusul khalaiq. Di hari kiamat dia akan diapresiasi oleh Allah dengan apa? Dipanggil di hadapan seluruh makhluk untuk diberikan kemuliaan. Kita saja diberikan kemuliaan oleh camat, oleh gubernur, oleh wali kota, itu foto di ruang tamu kita tempel. Apalagi yang betul-betul memberikan kemuliaan kepada kita, Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka tahan amarah. Dan marah ini menimbulkan efek yang luar biasa, jemaah rahmati Allah. Untuk sendiri aja gak bagus. Kalau untuk sendiri, jantung tuh berdegup kencang, meledak-ledak, memompa darah sampai ke ubun-ubun, gemetar orang kalau lagi marah. Makanya nanti cek tekanan darah. Nah, ini mungkin ketika ini di pagi bangun tadi nggak pas sama keluarga. Nah, ini ada dokter nanti cek. Itu nggak bagus marah. Untuk diri sendiri nggak bagus, untuk orang pun juga nggak bagus. Jadi bagaimana? Kadhiminal ghaidh, tahan marah kita, tahan, jangan sampai kita lampiaskan. Dulu ketika Abu Bakar As-Siddiq duduk bersama baginda Rasulullah SAW, orang-orang menghina Abu Bakar As-Siddiq, dihina, berat betul caci
Bayangkan saya lagi duduk di sini, tiba-tiba ada orang berdiri, mana ada bohong Ustaz, nggak percaya ini kemarin. Itu kayak mana perasaan saya? Itu Abu Bakar lagi duduk dengan Rasulullah, tiba-tiba ada orang melantangkan suaranya dengan cacian kepada Abu Bakar. Abu Bakar diam, Rasulullah duduk di samping Abu Bakar melihat respon Abu Bakar. Dilihat Abu Bakar diam, lama dicaci, diam saja Abu Bakar, enggak balas, diam. Tapi caciannya bertambah-tambah. Keluarlah kata-kata daripada Abu Bakar sedikit saja untuk membalas. Langsung Rasulullah berdiri pergi. Takut Abu Bakar, langsung cepat ngejar baginda Rasulullah, kemudian bertanya kepada baginda Rasulullah, wahai Rasulullah, kenapa engkau pergi meninggalkanku wahai Rasulullah? Apa kata Rasulullah? Tadi ketika engkau dicaci dan engkau diam, aku mendapati malaikat betul-betul bergerombolan, berkerumun ke tempatmu. Tapi ketika engkau balas, apa yang terjadi? Malaikat tersebut pun pergi dengan kata-kata tersebut. Kemudian Rasulullah nggak mau kalau majelis tersebut itu betul-betul diliputi dengan keburukan. Karena kalau udah balas satu kata, jemaah rahmati Allah, kalau nggak ada yang ingatkan, itu betul-betul keluar ribuan kata setelahnya. Apalagi kalau kita betul. Maka jemaah rahmati Allah, kadhiminal ghaidha, tahan amarah. Dan ini kita di orang Aceh gak berat sedikit. Kita sekali orang buat jahat ke kita, 100 kali sebelum kita jahat. Kalau istilah kita berlupungokah moke, itu ada di diri kita. Nah ini hati-hati, jangan sampai orang balas ke kita gak tahan amarah. Supaya apa? Kita dipuji oleh Allah. Oh, mau naik kelas, mau naik yang lebih baik, golongan kedua. Siapa golongan kedua? Wal afina 'anil nas. Dia bukan hanya nahan amarahnya saja, tapi dia mampu memaafkan orang yang buat jahat kepada dia. Ini enggak semua orang mampu. Mungkin tahan marah kita mampu, walaupun meletup-letup dalam diri kita. Tapi untuk bisa memaafkan kesalahan orang, ini spesial orang-orang yang mampu melakoninya. Maka orang-orang yang memaafkan orang lain itu betul-betul hatinya betul-betul luas dan lapang. Saya teringat ketika Ustaz Ilham Maulana ceramah di Masjid Al-Mukarramah, beliau sebutkan yaitu teori tentang tekanan. Makin kecil ruang, makin kuat tekanannya. Makin luas ruangnya, makin kecil tekanannya tersebut. Maka orang-orang yang mampu memaafkan orang lain itu hatinya betul-betul luas. Betul-betul luas. Kalau hatinya betul-betul kecil, itu cepat penuh, cepat meledak. Ketika udah penuh nggak sanggup lagi tahan ruang tersebut. Tapi ketika hatinya luas, Masya Allah, dia mampu memaafkan kesalahan orang-orang. Dan jemaah rahmati Allah, dalam Al-Quran Allah memotivasi kita agar kita mudah memaafkan orang-orang. Apa kata Allah? Waliyafu waliyasfahu. Hendaklah kalian memaafkan dan hendaklah kalian berlapang-lapang. Ala tuhibbu ayyaghfirallahu lakum. Apakah kalian gak mau Allah maafkan dan ampuni kalian? Rupanya jemaah rahmati Allah, orang-orang yang memaafkan orang lain, dia lebih utama mendapatkan maaf daripada Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang gak memaafkan kesalahan orang lain, Allah lebih mampu untuk tidak memaafkan kesalahannya sekecil apapun. Orang yang gak maafkan kesalahan orang lain, nyesalnya dua. Nyesal pertama, ketika nanti di hari kiamat, ya Allah ampunkan saya, ya Allah maafkan saya, ya Allah maaf, ya Allah maaf, ya Allah. Fajaza'u sayyi'atin sayyi'atun mithluha. Kebalasan itu biasanya dengan perbuatan yang kita buat. Kita nggak maafin orang, maka hari tersebut nggak ada maaf. Maka gimana keadaan di hari kiamat kalau nggak dapat maaf daripada Allah? Nyesal kita. Penyesalan yang kedua, rupanya orang-orang yang memaafkan kesalahan orang lain itu disiapkan oleh Allah ganjaran yang betul-betul buat dia ridho. Nggak mungkin nggak ridho dia, pasti ridho.
Dan orang yang nggak maafkan kesalahan orang lain terkejut dengan balasan tersebut sehingga menyesal. Kenapa dulu saya nggak maafin orang? Kayak kita punya anak juga. Ketika ada orang buat salah atau kita bilang, "No, maafin dia atau kasihlah dia permen. Nanti ayah beli permen lebih banyak lagi." Egonya dia nggak mau. Kasih nanti satu toples ya, nggak mau. Akhirnya apa yang kita lakukan? Kita bawa dia ke Indomaret, kita nampakkan kalau mau kasih satu gede nih ayah beli. Akhirnya apa dia bilang? Ayah adik kasih untuk dia satu. Oh nggak ada lagi, nggak ada lagi. Udah tertutup. Hari kiamat itu hari dibalas, bukan hari beramal. Maka jemaah rahmati Allah, itu rugi betul kalau kita tidak memaafkan kesalahan orang lain. Bahkan dulu ada sahabat bernama Abu Tontok yang masuk surga gara-gara tiap malam dia bersedekah dengan kehormatannya. Dia nggak punya uang, dia nggak punya harta, tapi apa yang dilakukan? Atasaddaqu biharti. Ya Allah, saya sedekah dengan kehormatan saya. Siapa saja yang caci saya, yang hina saya, yang buat jahat sama saya sedekah dengan kehormatan saya tersebut, saya telah memaafkan mereka. Rupanya inilah yang membuat Abu Tontok 3 kali Rasulullah bilang akan datang kepada kalian penghuni surga. Masuk Abu Tontok. Dalam momen lain akan datang penghuni surga kepada kalian. Masuk Abu Tontok. Rupanya amalan apa? Inilah memaafkan orang-orang. Rasulullah bagaimana beliau memaafkan orang-orang? Dulu ketika Fathu Mekah, kita tahu baginda Rasulullah SAW itu ketika di Mekah macam siksaan beliau dapat. Siksaan itu ada 2, siksaan fisik dan siksaan batin. Dicaci, dihina, berusaha untuk dibunuh, orang-orang dekatnya disakiti. Itu sakit betul jemaah rahmati Allah. Bayangkan orang kita tinggal di kampung ini, misalnya di kampung Laksana kita tinggal. Semua keluarga kita, orang-orang kampung membuli kita, mengejek kita, bahkan kita terusir daripada kampung. Kira-kira kalau kita jadi wali kota Banda Aceh nanti apa kita buat ke kampung? Kira-kira ini Rasulullah terusir dari kampungnya 8 Hijriah, berhasil menguasai kota Mekah yang penduduknya memusuhi beliau. Apa kata Sa'ad bin Ubadah yang memegang panji orang-orang Ansar ketika masuk ke kota Mekah? Tahu betul bagaimana perbuatan orang Mekah kepada baginda Rasulullah. Sa'ad bin Ubadah langsung bilang, "Yaumul malhamah, hari ini hari tumpah darah, habis kalian semuanya. Habis kalian semuanya. Hari ini hari tumpah darah." Didengar sama Rasulullah. Apa kata Rasulullah? "Yaumul marhamah, hari ini hari kasih sayang." Ketika Rasulullah masuk masjid, kemudian setelah sholat Rasulullah keliling kota Mekah, semua orang Mekah ketakutan berkumpul di satu tempat. Ini leher putus mungkin. Tapi ketika berkumpul Rasulullah bilang, "Apa pendapat kalian tentang saya yang akan berbuat kepada kalian?" Apa kata mereka? "Khairah, kami tahu engkau pasti berbuat baik. Engkau adalah saudara daripada kami yang baik. Engkau adalah anak daripada orang tua kami yang baik. Engkau pasti melakukan kebaikan." Apa kata Rasulullah? "Ilhamu, pergilah kalian, kalian semua bebas." Ketika ketemu dengan Hindun yang dulunya, Hindun binti Uqbah, yang dulunya memutilasi jenazah paman beliau Hamzah. Udah meninggal Hamzah ketika perang Uhud, apa yang dilakukan oleh Hindun? Dimutilasi. Hidungnya dipotong, telinganya dipotong, wajahnya disayat, dadanya dibelah, isi dalamnya dikeluarkan, jantungnya dikunyah-kunyah, dibuang di situ. Ini perempuan, Masya Allah, luar biasa kuatnya permusuhan kepada Rasulullah gara-gara suaminya meninggal, mati dibunuh ketika perang Badar. Maka ketika perang Uhud parah betul dengan Hamzah. Maka sampai seperti itunya Hamzah dibuat oleh Hindun. Ketika setelah perang Rasulullah melihat paman beliau, Masya Allah, betul-betul sedih bagi Rasulullah. Tapi ketika Hindun ini masuk Islam, apa yang terjadi kepada Hindun ketika masuk Islam? Pakai niqab, tutup diri supaya nggak dikenal oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ingin masuk Islam, tapi menutup dirinya supaya nggak dikenal
dia bukan tahan marah, itu udah lewat daripadanya. Dia bukan hanya bisa memaafkan, itu udah selesai. Dia udah bisa berdamai. Tapi dia mampu berbuat baik kepada orang yang berbuat jahat kepada dirinya. Ini spesial jemaah rahmati Allah. Karena dia tahu yang membalas kebaikan yang dia lakukan itu bukan orang lain, tapi Allah yang balas. Enggak ada urusan dengan orang. Orang mau jahat sama saya, orang mau baik sama saya, yang ngasih ganjaran saya adalah Allah. Ini sudah melihat semuanya, bukan apa-apa, bukan siapa-siapa. Yang dilihat hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga apa yang bisa dilakukan? Mampu berbuat baik kepada orang yang berbuat jahat. Baginda Rasulullah pun teladan yang sangat sempurna jemaah rahmati Allah. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Anas bin Malik, ketika itu Rasulullah SAW dapat harta rampasan perang. Rasulullah berjalan, kuntu amshi ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam. Saya berjalan bersama baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan Rasulullah wa alaihi burdun najrani. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memakai ketika itu pakaian daripada Najran, daripada salah satu suku yang ada di Madinah. Ghalidh, agak tebal sedikit. Ketika itu berpapasan lewat seorang Arabi, fajadabahu jadbah. Ketika lewat Arabi langsung ditarik bajunya Rasulullah, pakaiannya Rasulullah, ada yang mengatakan ridaknya Rasulullah ditarik. Sampai apa yang terjadi? Sampai leher beliau, kata Anas bin Malik, itu memerah saking kerasnya ditarik oleh Arabi. Dengan suara lantang Arabi ini mengatakan kepada Rasulullah, murli min malillahi alladhi 'indak. Berikan kepada saya harta Allah yang ada padamu. Mintanya dengan cara tarik baju kita. Coba kita lagi makan, tiba-tiba datang orang minta, bentak kita, pukul meja. Kira-kira apa kita kasih? Kita lagi makan sama keluarga atau lagi jalan sama kawan, tiba-tiba pukul meja, kemudian ngepipen. Kira-kira apa? Rasulullah, ini Anas ketika dikatakan murli min malillahi alladhi 'indak, berikan kepada saya. Orang Arab ini orang pedalaman, enggak tahu banyak logika-logika itu, enggak tahu banyak cara-cara, enggak tahu, langsung berikan kepada saya harta Allah yang ada pada diri kamu. Itu bukan punya kamu, punya Allah. Nah, coba kita bilang, kamu punya duit itu bukan punya kamu, punya Allah, kasih saya sedikit. Nah, ini seperti itu pertanyaannya, apa permintaannya? Apa yang dilakukan oleh Anas bin Malik? Anas takut. Ketika itu Anas melihat keadaan tersebut, leher Rasulullah sudah berbekas merah. Kemudian Rasulullah melihat kepada Arabi tersebut. Faltafata ilaihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah melihat kepada Arabi, tsumma dhahik, tersenyum sempurna. Sempurna tersenyum wajah Rasulullah, enggak ada sedikit pun muka masam, enggak pasang muka brimop di situ. Sempurna senyumnya. Kemudian berkata kepada Anas bin Malik, berikan kepadanya apa yang dia minta. Itu membalas keburukan dengan kebaikan. Itu nggak sanggup. Itu hatinya terbuat dari apa? Kok bisa seperti itu? Rasulullah juga yang sering dalam riwayat yang kita dengarkan, walaupun riwayat ini diperdebatkan kebenarannya, tapi ini pelajaran berharga bagi kita. Ketika seorang Yahudi yang nggak bisa ngapa-ngapain, itu diberikan kebaikan oleh baginda Rasulullah, tapi Yahudi ini cuma bisa mencaci Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Disuap, dikasih makan, sambil kasih makan cacian keluar, kasih makan cacian keluar, kasih makan cacian keluar. Kalau kita yang kasih makan racun kita kasih. Ini kasih makan, masya Allah, cacian yang keluar. Sampai Abu Bakar As-Siddiq melihat Rasulullah malam itu kemana? Rupanya Rasulullah memberikan makan kepada seseorang yang Abu Bakar nggak tahu. Ketika tahu, setelah meninggal Rasulullah, semua kebaikan baginda Rasulullah diestafetkan oleh Abu Bakar, termasuk memberikan makanan. Tapi ketika diberikan makan oleh Abu Bakar, protes pula. Kok nggak enak hari ini?
kita membalas pasti dengan kesengajaan. Niat itulah yang memberatkan perbuatan kita. Ada orang bawa mobil lalai dia, terserempet mobil kita. Kata Ustaz, balas jahat dengan jahat boleh, saya serempet mobil kamu sekarang. Itu saja udah beda. Kenapa? Dia nggak sengaja nabrak kita, tapi kita sengaja nabrak dia. Untuk sama itu susah. Untuk sama itu susah. Apalagi zaman sekarang kita lihat ada pencuri dipukul sampai meninggal, ada pencuri dibakar. Yang dilakukan keburukan, tapi yang dilakukan oleh orang-orang itu keburukan yang lebih besar daripada keburukan yang dibuat oleh orang tersebut. Curi kotak amal di masjid itu pelanggaran besar, tapi ketika membunuh orang tersebut, itu nanti kita berhadapan dengan baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka jemaah rahmati Allah, keburukan ketika orang buat baik ada yang dipuji, yang tiga tadi, ada yang dicela ketika kita balas keburukan dengan keburukan yang lebih besar. Untuk sama oke boleh, tapi hampir mustahil untuk bisa sama membalas keburukan tersebut. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala bimbing kita terus untuk bisa memilih jalan yang dipuji oleh Allah daripada setiap perlakuan orang kepada kita, baik itu perlakuan baik